Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan dan akuntansi di perusahaan global. Di sini ada tugas utama dalam manajemen keuangan internasional manajemen. Ini ada 6. Yang pertama, memilih struktur modal. Ini tuh menentukan campuran pembiayaan jangka panjang yang ideal untuk operasi internasional perusahaan. Yang kedua, ada menggalang dana untuk perusahaan, yaitu mendapatkan pembiayaan untuk mendanai aktivitas yang menambah nilai dan proyek investasi. Pembiayaan mungkin berasal dari menjual saham, meminjam uang, atau menggunakan dana yang dihasilkan secara internal. Yang ketiga, ada mengelola modal kerja dan arus kas, yaitu mengelola dana yang masuk dan keluar dari aktivitas nilai tambah perusahaan. Yang keempat, ada melakukan penganggaran modal, yaitu menilai daya tarik finansial dari proyek investasi besar seperti ekspansi asing. Yang kelima, ada mengelola risiko mata uang, di mana ini tuh mengawasi transaksi dalam berbagai mata uang asing dan mengelola eksposur risiko akibat fluktuasi nilai tukar. Dan yang terakhir, yaitu mengelola keragaman akuntansi internasional dan praktek perpajakan. Nah, di sini tuh belajar untuk beroperasi di lingkungan global dengan praktek akuntansi yang beragam dan rezim perpajakan internasional. Nah, ini ada penjelasan yang lebih lengkap, yaitu yang pertama, ada memilih struktur modal. Modal adalah campuran pembiayaan, ekuitas jangka panjang, dan pembiayaan hutang yang digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan internasional perusahaan tersebut. Nah, jadi struktur modal ini mempengaruhi profitabilitas dan juga stabilitas perusahaan dan operasi internasionalnya. Perusahaan memperoleh modal dengan dua cara dasar, yaitu yang pertama dengan meminjamnya, dan yang kedua dengan menjual saham kepemilikan di perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu menggalang dana untuk perusahaan. Nah, perusahaan itu dapat memperoleh pembiayaan di pasar uang global, pasar keuangan kolektif di seluruh dunia, di mana perusahaan dan pemerintah meningkatkan pembiayaan jangka pendek. Jadi, alternatifnya itu perusahaan dapat memperoleh pembiayaan dari pasar modal global, pasar keuangan kolektif di seluruh dunia, di mana perusahaan dan pemerintah meningkatkan pembiayaan jangka menengah dan juga jangka panjang. Karena pendanaan untuk sebagian besar proyek berasal dari instrumen yang masa jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Nah, ini tuh mengacu pada semua pendanaan tersebut yang digunakan sebagai modal. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang nomor 3 dari tugas utama dalam manajemen keuangan internasional manajemen, yaitu mengelola modal kerja dan arus kas. Modal kerja mengacu pada aset lancar perusahaan. Modal kerja bersih adalah perbedaan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Di M&A, tugas penting dari manajemen modal kerja adalah memastikan bahwa uang tunai tersedia di mana dan kapan saja dibutuhkan. Ada 2 metode untuk mentransfer dana dalam M&A, dan yang kedua jaring multilateral. Nah, untuk mengoptimalkan operasi global, manajemen keuangan internasional mengembangkan strategi untuk mentransfer dana di antara operasi perusahaan di seluruh dunia. Volume dan kompleksitas transfer intrakorporat tergantung pada jumlah kantor pusat, anak perusahaan, aliansi, dan hubungan bisnis yang dipelihara perusahaan di seluruh dunia. Yang keempat, melakukan penganggaran modal. Bagaimana perusahaan memutuskan apakah akan meluncurkan upaya ekspor besar-besaran, memperoleh pusat distribusi, membangun pabrik baru, atau memperbarui peralatan industri. Analisis nilai sekarang bersih proyek investasi modal. Jadi manajer keuangan menggunakan berbagai metode untuk mentransfer dana dalam M&A. Dana harus dipindahkan secara efisien, baik untuk mengurangi biaya transaksi dan kewajiban pajak dan untuk meningkatkan pengembalian yang dapat diperoleh dana tersebut. Nah, yang kelima, tugas utama dalam manajemen keuangan internasional manajemen yaitu mengelola risiko mata uang. Pergeseran nilai mata uang adalah salah satu tantangan terbesar sehari-hari yang dihadapi perusahaan internasional. Investor asing langsung menghadapi risiko mata uang karena mereka menerima pembayaran dan menanggung kewajiban dalam mata uang asing. Jadi krisis mata uang mempengaruhi harga aset lokal lainnya termasuk hutang, peralatan, dan pasar real estate. Perusahaan menghadapi risiko mata uang ketika arus kas mereka dan nilai aset dan kewajiban mereka berubah karena perubahan nilai tukar mata uang asing
yang tidak terduga. Selanjutnya ada 3 jenis eksposur mata uang. Yang pertama eksposur transaksi, yang kedua eksposur translasi, yang ketiga eksposur ekonomi. Nah, eksposur transaksi adalah risiko mata uang yang dihadapi perusahaan ketika piutang atau hutang dalam mata uang asing. Yang kedua eksposur translasi, ketika MNE menerjemahkan laporan keuangan dalam mata uang asing ke dalam mata uang fungsional perusahaan induk sebagai bagian dari konsolidasi hasil keuangan internasional. Dan yang ketiga eksposur ekonomi, juga dikenal sebagai eksposur operasi, dihasilkan dari fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi harga produk dan input serta nilai investasi asing. Perkembangan perdagangan valuta asing di dunia mencapai 5 triliun dolar per hari. Nah, pada transaksi mata uang antar bank terjadi di pasar antar bank juga. Mata uang juga diperjualbelikan melalui koneksi yang memiliki spesialisasi dalam kecocokan pembeli dan penjual. Pada perdagangan valuta asing ini menggunakan terminologi khusus untuk menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh pedagang mata uang. Oke, slide selanjutnya yaitu membahas mengenai jenis pedagang mata uang. Yang pertama itu hedger. Hedger ini merupakan kegiatan jual beli yang berjangka guna menutupi resiko yang terjadi atas harga pasar. Hedgers itu pihak yang memasuki sebuah kontrak untuk mencari perlindungan dari resiko-resiko perubahan harga. Lalu jenis perdagangan mata uang yang kedua yaitu spekulator, yaitu pihak yang memasuki kontrak dengan harapan bahwa resiko perubahan harga dapat mendatangkan keuntungan. Nah, metode apa saja yang paling umum untuk mengelola eksposur? Yaitu sering sekali untuk mengelola eksposur yaitu menggunakan metode hedging. Ini mengacu pada penggunaan instrumen keuangan dan tindakan lain untuk mengunci posisi valuta asing yang terjamin. Jika lindung nilai sempurna, perusahaan terlindungi dari resiko perubahan harga mata uang yang merugikan. Nah, ada 2 macam hedging instrument atau lindung nilai yang paling umum, yaitu kontrak berjangka dan opsi mata uang. Dan dari 2 macam hedging instrument itu tadi, yang pertama kontrak berjangka. Nah, itu kontrak forward adalah perjanjian antara 2 pihak yang menukar mata uang dan telah menetapkan tanggal di masa depan, serta penukaran yang telah ditentukan pada saat tanggal yang ditetapkan pada kontrak. Pada instrumen hedging yang kedua yaitu opsi mata uang, biasanya dijual belikan di Bursa Efek Indonesia, yaitu dengan memberi pembeli hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang asing dengan nilai tukar yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu juga. Mengelola keragaman akuntansi internasional dan praktik perpajakan. Sistem akuntansi berbeda di seluruh dunia. Ada puluhan pendekatan untuk menentukan perusahaan keuntungan, pengeluaran R&D, dan harga pokok penjualan. Neraca dan laporan laba rugi bervariasi secara internasional, tidak hanya dalam bahasa, mata uang, dan format, tetapi juga dalam prinsip akuntansi yang mendasarinya. Laporan keuangan yang disusun menurut aturan satu negara mungkin sulit dibandingkan dari satu sama lain. Transparansi dalam pelaporan keuangan. Transparansi adalah sejauh mana perusahaan secara teratur mengungkapkan informasi penting kondisi keuangan dan praktik akuntansi mereka. Praktik akuntansi lokal menentukan derajat transparansi dalam pelaporan informasi keuangan. Konsolidasi laporan keuangan anak perusahaan. Tugas penting dalam akuntansi internasional adalah menerjemahkan mata uang asing atau menerjemahkan data dalam mata uang asing ke dalam mata uang fungsional perusahaan. Perpajakan internasional. Di negara tempat mereka beroperasi, perusahaan membayar pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak penjualan, dan pajak pertambahan nilai. Yang terakhir, tugas utama dalam manajemen keuangan internasional, yaitu mengelola keuangan internasional untuk meminimalkan beban pajak. Maksudnya, manajer keuangan ini berusaha sangat meminimalkan kewajiban pajak mereka secara hukum. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.